Berawal dari sebuah kerusuhan yang mengakibatkan kerusakan pada sebuah kuil suci umat Sikh di India. Hal tersebut memicu kemarahan umat Sikh di seluruh penjuru dunia. Kejadian itu dimanfaatkan sekelompok orang untuk memanipulasi pembunuhan Perdana Menteri yang seolah-olah dilakukan oleh umat Sikh. Oleh karena itu, kerusuhan terjadi di mana-mana. Mereka menganggap umat Sikh adalah seorang teroris, hingga banyak yang dibunuh dan dianiaya. Kemudian, seorang pemuda umat Sikh yang tekun berjuang untuk menyelamatkan kaumnya. Lalu mampukah pemuda ini menyelamatkan orang-orang yang disayanginya? Dan mampukah ia merubah stigma tentang umat Sikh yang dianggap sebagai teroris? Mari masuk ke dalam pembahasan. Film diawali 4 bulan setelah terjadinya pengerusakan kuil suci umat Sikh. Sebuah kota kecil bernama Trilokpuri semua masih normal dan baik-baik saja. Banyak umat Sikh yang mendiami sebagian wilayah di kota itu. Dan inilah Jogi dan keluarganya. Terlihat semua sedang bersenda gurau sebelum melakukan aktivitas masing-masing. Mereka sedang mempersiapkan acara ulang tahun bagi keponakan Jogi. Setelah itu, kakak ipar Jogi berangkat ke toko, sedangkan Jogi dan ayahnya hendak pergi bekerja. Saat mereka sedang menaiki bus, terlihat wajah penumpang lain yang murka. Di sini, Jogi dan ayahnya belum menyadari hal itu, hingga salah satu penumpang mulai menyerang mereka. Jogi sekuat tenaga melindungi ayahnya dari orang-orang tersebut. Di toko, kakak ipar Jogi keadaan jauh lebih parah lagi. Baru juga buka toko, kakak ipar Jogi langsung diserang sekelompok orang. Mereka merusak toko dan lebih parahnya lagi, mereka membakar kakak ipar Jogi hidup-hidup. Film kemudian dibawa ke rumah seorang bernama Tejpal. Ia menjabat sebagai konselor atau mungkin kalau di Indonesia sebagai DPR. Yang pasti dia menguasai kota Trilokpuri. Tejpal menerima kabar tentang kerusuhan yang terjadi. Dan diam-diam ia mempunyai sebuah rencana busuk untuk mengamankan kedudukannya di pemilihan yang akan datang. Kembali ke Jogi dan ayahnya, yang kini tengah berlari menuju rumahnya. Namun parahnya di jalanan keadaan sudah semakin berbahaya. Kerusuhan di mana-mana hingga Jogi melihat orang Sikh dibakar hidup-hidup. Mereka harus berlari menyelamatkan diri. Jogi meminta ayahnya untuk terus berlari, sedangkan dirinya akan menolong seseorang yang terjatuh karena ditembak. Setelah itu, Jogi kemudian sampai di rumah. Seluruh keluarganya ternyata telah mengungsi ke rumah Her, kakak dari Jogi. Di rumah kakaknya itu, keluarga Jogi meratapi kematian suami Her, atau kakak ipar Jogi. Di tempat lain, Tejpal diam-diam mendatangi sebuah penjara. Di sana ia disambut oleh 2 orang polisi bernama Kuldep dan juga Rawinder. Tejpal juga membebaskan 20 penjahat yang ia gunakan untuk membuat kerusuhan semakin meluas, dengan cara membantai daftar nama yang merupakan orang-orang yang tak mau memilih dirinya. Kebanyakan orang-orang itu adalah kaum Sikh, dan Rawinder ditugaskan untuk membantai mereka semua. Rawinder terlihat ragu, namun tak bisa menolak, karena Tejpal adalah orang yang berbahaya. Setelah itu Rawinder segera pergi untuk mencari Jogi. Ternyata Rawinder adalah teman kecil Jogi. Singkat cerita, Rawinder sampai rumah Jogi, namun tak ada orang. Ia kemudian menyadari bahwa Jogi dan seluruh penduduk telah mengungsi di kuil suci Gurdwara. Setelah bertemu Jogi, Rawinder menceritakan rencana Tejpal yang akan membantai kaum Sikh. Jogi kemudian memikirkan cara agar kaum Sikh bisa keluar dari kota Trilokpuri. Dan akhirnya mereka menemukan cara, tapi di sini Jogi harus berkorban, yaitu melepaskan kain menutup kepalanya dan memotong rambutnya sendiri.
Sedangkan hal itu merupakan keagungan bagi kaum Sikh. Namun tak ada cara lain, dan Jogi rela berkorban agar kaumnya bisa selamat. Setelah Jogi membuka kain penutup kepalanya, Jogi dan Rawinder pergi ke rumah teman kecil mereka, yaitu Kalim. Mereka meminta bantuan Kalim untuk memberikan truknya agar bisa digunakan untuk mengangkut kaum Sikh ke Punjab, tempat di mana kaum Sikh hidup aman. Kalim kemudian menyiapkan truknya. 2 घंटे दे दो, तैयार करता हूँ। ट्रक जल भी सकता है, सुबह से 3 जल चुके हैं। यहाँ एक खिड़की बना दी है, अंदर छोटा मोटा कुछ भी लेना देना हो तो। Lanjut lagi, setelah truk siap, misi penyelamatan dimulai. Untuk pengangkutan pertama ialah orang tua dan anak-anak. Untuk yang lain akan dijemput setelahnya. Truk ini disamarkan menjadi truk pengangkut senjata kerusuhan, agar kaum Sikh di dalam truk tak diketahui. Rawinder terus mengawal Jogi. Saat tiba di pom bensin, ternyata semua solar telah ditimbun di markas para perusuh. Mau tak mau, Rawinder dan Jogi mendatangi markas tersebut. Jogi sangat grogi dan ragu, apalagi saat ia meminta susu pada ketua perusuh. Hal itu dikarenakan di dalam truk itu ada balita yang membutuhkan susu. डीजल सिर्फ डीजल की जरूरत है। एक गिलास दूध भी मिलेगा क्या? रात भर चाय की चुस्की चलती रहे तो फिर नींद नहीं आती। Ketua perusuh juga sempat menelpon Tejpal. Karena Tejpal belum mengetahui pengkhianatan Rawinder, ia memerintahkan memberikan apa yang dibutuhkan oleh Rawinder. Setelah mendapatkan apa yang ia butuhkan, Rawinder dan Jogi segera pergi. Namun di tempat lain, Lali mendatangi Tejpal. Ia mengadukan bahwa di seluruh pelosok Trilokpuri terjadi kerusuhan, namun tidak dengan di Jalan 6, jalan di mana rumah Jogi berada. गली नंबर 6 का वाल्व। Tejpal kemudian menelpon Rawinder dan memerintahkannya untuk segera membakar rumah-rumah yang ada di Jalan 6. Rawinder pun terlihat sangat panik. Singkatnya, Rawinder dan Jogi membakar rumah-rumah di Jalan 6. Jogi amat sedih melihat rumah keluarganya dibakar oleh tangannya sendiri. Mereka juga terpaksa memasukkan beberapa mayat agar meyakinkan Tejpal bahwa kaum Sikh di Jalan 6 telah dibantai. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan, hingga tibalah di perbatasan terakhir. Di sini, penjaga portal ngotot ingin memeriksa isi di dalam truk tersebut. Terpaksa Jogi dan Rawinder melawan dan menghajar mereka. चेक कर लिया था ना सर जी, इंस्पेक्टर साहब की Dan akhirnya Jogi dan Rawinder berhasil lolos. Namun akibat kejadian ini, penjaga portal mengadukan Rawinder kepada kepolisian, dan hal itu didengar oleh Lali dan segera memberitahukan kepada Tejpal. Kembali ke Jogi. Setelah perjuangan yang sangat berat, akhirnya mereka telah tiba di Monhali, Punjab dengan selamat. Tapi perjuangan belum selesai karena masih ada setengah kaum Sikh yang masih terjebak di Trilokpuri. Singkat cerita, Rawinder kemudian diinterogasi oleh Tejpal. Tejpal tidak mempercayai pembakaran di Jalan 6, karena hanya ada 3 mayat. Padahal di sana terdapat kurang lebih 200 orang kaum Sikh. Tejpal kemudian mengancam Rawinder, jika tak menuruti perintahnya maka keluarga Rawinder akan dihabisi. Setelah itu, Rawinder mengadukan ancaman tersebut kepada Jogi dan Kalim. Sempat terjadi pertengkaran antara Jogi dan Rawinder. Singkat cerita, Rawinder mendatangi Tejpal dan mengatakan bahwa dirinya memilih untuk membantu Tejpal dan mengkhianati temannya sendiri, yaitu Jogi. Ia membocorkan tempat persembunyian Jogi dan masyarakat Sikh lainnya. Esok harinya, Lali dan seluruh pasukan dibawa ke sebuah kuil oleh Rawinder. Namun siapa sangka, itu hanyalah sebuah trik yang dibuat oleh Rawinder untuk bisa membuat para masyarakat Sikh bisa mengungsi, karena keamanan telah fokus menyerang kuil. भगा दिया इसने। लगता है भाग गए। अब यही मालिक है मेरा भी। क्या प्लान बनाया तूने मिलके? Lali yang menyadari hal itu kemudian mendapatkan informasi bahwa Jogi memakai truk milik Kalim, sehingga ia bergegas ke rumah Kalim. Sampai di sana, Lali hanya menemukan istri Kalim. Tak puas sampai di situ, Lali kemudian menuju suatu tempat yang ia yakini bahwa Jogi dan masyarakat lain bersembunyi. Di sisi lain,
Jogi dan Rawinder berusaha menyalip rombongan Lali dan akan segera memindahkan para masyarakat. Namun sayang, saat mereka tiba, tak lama Lali dan pasukannya juga sampai di tempat itu. Akhirnya kejar-kejaran pun terjadi. Dan berakhir dengan Lali yang tak bisa mengejar kelompok Jogi. Namun ternyata dalam pengejaran itu salah satu warga tertembak oleh Lali, bernama Daler. Di rumah Tetspal sedang panik, karena sampai saat ini kelompok Jogi belum juga dihabisi. Sedangkan sebentar lagi pasukan tentara India akan segera datang. Jika hal itu terjadi, maka tamatlah riwayat Tetspal. Ia sampai mengancam Kuldev untuk segera menyelesaikan masalah ini. Kembali ke Jogi dan kaum Sikhs lainnya. Mereka bersembunyi di sebuah rumah. Dan di luar rumah terlihat Lali dengan pasukannya masih mencari keberadaan mereka. Tak main-main, Lali sampai menerjunkan anjing pelacak. Insting Lali begitu kuat. Ia memasuki rumah persembunyian Jogi dan lainnya. Akhirnya aksi todong senjata terjadi antara Lali dan juga Rawinder. Di sini Jogi kemudian meminta maaf kepada Lali dan ia siap ditembak karena kesalahannya di masa lalu. Dan film pun kemudian flashback ke beberapa tahun sebelumnya, di mana saat itu Jogi masih kuliah. Di sana ia didekati oleh seorang wanita bernama Kamu. Kamu ini adalah adik dari Lali. Kamu begitu mencintai Jogi, namun Jogi sedikit menghindar karena Kamu adalah adik dari sahabatnya itu. Apalagi Jogi tahu bahwa Lali tak akan menyetujui hubungan mereka. Hari-hari terus berjalan. Kamu terus menggoda Jogi, dan akhirnya Jogi pun ikut larut dalam cinta. Diam-diam mereka melangsungkan pernikahan. Hingga suatu ketika kamu hamil dan hal itu membuat marah Lali. Lali kemudian memaksa kamu untuk menikah dengan orang lain. Kamu yang sangat mencintai Jogi kemudian memilih untuk mengakhiri hidupnya. Hal itulah yang membuat Lali begitu membenci Jogi. Ia menganggap bahwa kamu meninggal karena kesalahan Jogi. Kembali ke masa sekarang, Jogi menjelaskan semuanya bahwa ia sangat mencintai kamu. Hal itu membuat Lali galau dan akhirnya tidak jadi menembak Jogi. Lanjut lagi, Jogi dan Rawinder serta Kali memikirkan tempat yang aman untuk bersembunyi. Kemudian, Rawinder ingat bahwa penjara di Trilokpuri kosong dan tak akan ada yang mencari mereka di dalam penjara. Apalagi Rawinder tahu jalan rahasia menuju penjara tersebut. Akhirnya semua orang bergerak, kecuali Daler yang terluka parah. Jogi berjanji akan menjemput Daler. Singkat cerita, para warga kaum Sikh semua bersembunyi di penjara. Kemudian Jogi dan Rawinder kembali menjemput Daler. Tapi tiba-tiba mereka dijebak oleh Kuldev dan Tetspal. Kembali ke penjara, Her, kakak Jogi, mulai panik karena Jogi belum memberikan kabar. Dan saat itu juga datang Tetspal bersama pasukannya. Ternyata mereka membawa Jogi, Rawinder dan juga Daler ke penjara untuk disiksa. Her dan lainnya hanya bisa mengintip dari dalam penjara. Di sini Tetspal dan Kuldev tak mengetahui bahwa sasarannya ada di belakang mereka. Tetspal kemudian menanyakan lokasi para warga kepada Jogi, namun Jogi tetap tak mau membocorkannya. Ia juga meminta Rawinder agar untuk tidak membuka suara. Namun saking jahatnya, Tetspal malah menembak Daler hingga tewas. Hal itu memicu kemarahan Jogi. Ia meronta dan berhasil memukul Tetspal. Tetspal kemudian menembak Jogi. Her yang melihat itu sudah tak tahan lagi dan akhirnya berteriak. Teriakan Her membuat Tetspal mengetahui lokasi para warga. Ia pun bergegas memerintahkan anak buahnya untuk membakar penjara tersebut. Di sini Rawinder dan juga Jogi hanya bisa pasrah. Tetspal juga pergi dari lokasi tersebut. Saat detik-detik akan dibakar, datanglah pahlawan kita, yaitu para pasukan tentara.
Setelah berjuang selama 3 hari, akhirnya para militer datang dan menyelamatkan para kaum Sikhs. Ternyata para tentara itu dibawa oleh Lali, yang mulai sadar akan kesalahannya. Film kemudian ditutup dengan kematian Jogi yang dikenakan kain penutup kepala. Sebuah warga sedih dan menangis karena Jogi merupakan sosok pahlawan, dan film pun tamat. Itulah tadi alur film yang berjudul Jogi, di mana kaum Sikh dijadikan korban politik dan akhirnya melahirkan sosok pahlawan, tanda perlawanan yaitu Jogi. Sayang sekali Tejpal, sang biang ladi, tak dijelaskan apakah ditangkap ataupun dihukum mati. Mungkin itu saja alur film kali ini. Sampai bertemu di pembahasan film seru lainnya, dan bye.